Agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang berakibat ibu kota RI Yogyakarta diduduki Belanda dan penangkapan para pemimpin RI sontak membuat darah para pejuang mendidih. Mereka tak sudi RI yang baru 4 bulan memproklamirkan kemerdekaannya kembali dikangkangi penjajah asing. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas menjadi slogan perjuangan yang populer di telinga kaum pejuang kemerdekaan. Artinya, segala sesuatu yang merintangi maksud dan tujuan harus dibabat habis dan yang menghalang-halangi jalan harus dipatahkan. Perlawanan mengusir kaum penjajah dengan mengangkat senjata pun menjadi satu-satunya opsi yang ditempuh. Pecah kontak senjata di mana-mana. Akhir Desember 1948, serangan pasukan RI ke pos-pos militer Belanda makin masif. Serangan itu sangat mengganggu Belanda. Tentara Belanda di bawah komando Letjen Simon Hendrik Spoor, Panglima Knil, Koninsklied Nederland Indisch Leger atau pasukan kerajaan Hindia Belanda pun balik menyerbu ke kampung-kampung yang diduga menjadi tempat persembunyian pejuang RI. Belanda tak segan-segan mengeksekusi mati warga sipil dan membakari rumah-rumah warga. Mengutip penelitian, jumlah korban yang tertera di berbagai literatur dalam agresi militer Belanda II 1948, 46.000 orang pejuang dan rakyat Indonesia tercatat tewas meregang nyawa. Teramat besar pengorbanan para pejuang bangsa menegakkan kedaulatan bangsanya. Nyawa jadi taruhannya. Pendudukan Belanda di ibu kota RI Yogyakarta membuat tokoh-tokoh bangsa terus memutar otak dan mencari cara tepat melancarkan serangan terhadap Belanda. Raja Ngayogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, terus memantau perkembangan lapangan dan juga siaran radio internasional. Pada awal bulan Februari, Sultan mendengar bahwa pada awal bulan Maret 1949, anggota Komisi 3 negara bentukan PBB yang terdiri dari Amerika, Australia, dan Belgia akan melaksanakan pemantauan dan sidang di Yogyakarta. Mereka ingin memastikan kebenaran propaganda Belanda bahwa RI sudah habis. Perlawanan yang ada bukanlah dilancarkan oleh tentara RI, melainkan gerombolan liar bersenjata yang disebutnya sebagai ekstremis pengacau keamanan. Dengan kesempatan 1 Maret itu kan memberitahukan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih ada, itu di satu sisi. Nah, di sisi lain, angin keberpihakan Barat, terutama Amerika, itu anginnya berbalik kepada Indonesia. Kita tahu bahwa sejak awal Amerika itu menginginkan Indonesia menjadi bagian dari Belanda. Karena apa? Karena kampanye-kampanye Belanda bahwa Indonesia itu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kiri. Ya, kita tahu bahwa kabinet-kabinet awal itu kan dikuasai oleh Syahrir dari PS Partai Sosialis, ya, Amir Syarifuddin ya dari kemudian PKI dan lain-lain. Tetapi justru sejak pemberontakan komunis 18 September 48, Amerika baru tahu bahwa pemerintahan Indonesia itu bukan pemerintahan komunis. Buktinya apa? Buktinya adalah Indonesia memberantas komunisme itu. Momentum datangnya Komisi 3 Negara dilihat Sultan sebagai waktu yang tepat melancarkan sebuah serangan besar-besaran dan dilakukan di siang hari. Sebagai bukti bahwa kekuatan pasukan RI masih ada.
Sultan segera menjalin komunikasi dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang tengah di medan gerilya. Sudirman memerintahkan Komandan Warkreis III, Letkol Soeharto, yang membawahi kota Yogyakarta untuk memimpin serangan umum di pusat pos militer Belanda. Sultan pun sempat memanggil Soeharto ke keraton untuk mematangkan rencana serangan umum. Serangan umum 1 Maret 1949 dilancarkan tepat pukul 6 pagi bersamaan dengan berbunyinya sirine tanda berakhirnya jam malam. Ribuan pasukan RI yang sebagian sudah menyusup ke tengah kota serentak menyerang pos militer Belanda. Pihak Belanda kalang kabut. Mereka tak menduga bahwa ternyata kekuatan pasukan RI sangat besar. Serangan umum 1 Maret berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Kota Yogyakarta diduduki pasukan RI selama 6 jam. Pendudukan ini sebagai sebuah pembuktian meskipun para pemimpin RI sudah ditawan dan ibu kota RI Yogyakarta berhasil diduduki Belanda, namun bahwa eksistensi RI masih ada. 1 Maret 1949 ya, yang kita kenal dengan namanya serangan umum, itu adalah merupakan peristiwa yang sangat penting bagi penegakan kedaulatan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa kedaulatan itu sudah kita dapat sejak tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi kedaulatan itu kemudian mendapatkan tantangan, ya, mendapatkan hambatan, di mana Belanda ya, yang merasa bahwa wilayah Indonesia itu masih menjadi bagiannya, maka mereka ingin menguasai kembali, ya, lewat sekutu. Mereka membonceng dan kemudian berupaya untuk menguasai Indonesia, melakukan agresi militer, kemudian mengingkari perjanjian-perjanjian baik Linggarjati maupun Renville. Nah, inilah yang menjadikan kedaulatan bangsa Indonesia terkoyak. Kedaulatan bangsa Indonesia menjadi lemah. Nah, 1 Maret itu menjadi titik balik. Pemerintah RI pada tahun 2022 lalu telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 yang menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan. Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara dilakukan dengan pertimbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara merdeka dan berdaulat, sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada kreativitas dari Sultan untuk menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota dan kemudian menjadi pusat dari perjuangan Republik. Dan kita tahu bahwa Republik pada masa itu tidak punya apa-apa, tidak punya uang, ya. Dan Sultan itu memberikan sejumlah uang, ya, yang itu pengakuan dari Hatta itu berapa batang perak gitu ya. Terus kemudian menyediakan rumah-rumah untuk pejabat-pejabat Republik. Peristiwa 1 Maret 1949 menunjukkan adanya langkah dan strategi eksistensi adanya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia masih ada. Ini ditunjukkan kepada bangsa Indonesia sendiri maupun ke tingkat internasional, dengan harapan
kedaulatan negara tetap dihargai oleh semua pihak. Peristiwa 1 Maret 1949 juga menunjukkan adanya patriotisme dan rasa nasionalisme dari seluruh komponen bangsa, baik itu masyarakat umum, TNI, Kesultanan, maupun pejuang-pejuang yang terus mempertahankan adanya kedaulatan di negara Republik Indonesia. Sultan adalah patriot sejati. Dengan bujuk rayu, tidak mempan, bahkan dengan kekerasan, tank-tank, ya, pesawat-pesawat yang mengepung keraton, itu tidak mampu merubah Sultan untuk berbalik mendukung Belanda. Sultan tetap menjadi republik. Upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional mendapat perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional, serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sejak tanggal 24 Agustus, ya, jadi 24 Agustus itu sebenarnya Vanmuk itu sudah mengadakan pembicaraan dengan sekutu. Ya, mereka mengadakan sekutu, dan sekutu pada masa itu memberi kesempatan kepada Belanda untuk ikut, dan memberi, nanti mereka akan dalam kesepakatan itu mereka akan mempermudah proses pengambil alihan Belanda Indonesia. Yang walaupun pada masa itu sekutu kaget juga. Karena apa? Karena kampanye-kampanye Belanda itu selalu mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia itu adalah pemerintahan bentukan Jepang. Ya, jadi ini tidak diterima oleh rakyat. Berbagai peristiwa sejarah yang melatar belakangi sangatlah pantas jika Yogyakarta memiliki banyak julukan. Salah satu hal terpenting saat ini adalah bagaimana menumbuhkan minat belajar generasi penerus di tengah gempuran modernisasi dan kemajuan teknologi untuk belajar dan memahami sejarah. Di lingkungan pendidikan, perlu didorong adanya inovasi, termasuk gagasan pembuatan kurikulum lokal yang mengangkat sejarah keyogyakartaan sehingga pantas berbagai peristiwa sejarah kota Yogya tak sekedar untuk dikenang, namun bisa menjadi bahan kajian dan peringatan seluruh warga masyarakat. Pembelajaran sejarah di sekolah ini untuk zaman yang sekarang ini, era digital, era medsos, ini memang sebaiknya sedikit dikurangi yang sifatnya ceramah. Bisa nanti siswa ditugaskan untuk membuat satu proyek, apa itu film, apa itu video. Kemudian juga bisa siswa ditugaskan juga ke lapangan, survei ke situs-situs sejarah yang kemudian nanti ditampilkan di kelas untuk didiskusikan. Jadi dengan anak-anak melihat langsung situs sejarah, baik dengan tokoh maupun dengan situasi sejarah yang ada, anak bisa langsung lebih mengenal, memahami daripada diterangkan oleh gurunya. Peristiwa 1 Maret 1949 yang sekarang ini merupakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang ditetapkan dengan Perpres nomor 2 tahun 2022 sebagaimana hari besar lainnya.
harapannya dapat diperingati oleh semua warga di Indonesia, khususnya warga daerah istimewa Yogyakarta. Julukan Yogyakarta untuk masa itu banyak sekali. Kota revolusi, kota revolusioner, kota perjuangan, kota republikan, banyak sekali. Ini ingin menggambarkan bahwa pada masa itu Yogyakarta betul-betul sebagai kota yang menopang dan benteng utama dari Republik Indonesia. Sejarah keistimewaan Jogja itu perlu Pak dan wajib diajarkan di sekolah. Karena memang sejarah itu satu pelajaran yang di semua sekolah kan ada, semua jenjang ada, SD, SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Apalagi Jogja ini sangat berperan di dalam sejarah Republik Indonesia ini. Maka generasi muda bangsa Indonesia WNI wajib mengetahui seperti itu. Saya berharap bahwa warga daerah Yogyakarta dapat berbangga dan menjadikan 1 Maret menjadi suatu hari yang sangat penting bagi daerah istimewa Yogyakarta khususnya dan tentu saja umumnya untuk warga Indonesia.